Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia melihatmu. Ya, dia melihatmu saat ini seperti apa gitu. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Kita mau cek energi seseorang, kamu bayangin seseorang yang kita mau cek energinya, ya. Silahkan. Udah, jangan lama-lama. Kita langsung mulai ya. Dia melihatmu saat ini seperti apa? Dia melihatmu saat ini seperti apa? Galau banget sih aku, tadi kedinginan, sekarang kepanasan. Dasar manusia. Oke, dia melihatmu saat ini. Ada seseorang yang bertanya-tanya, kayak kamu nih mau nggak sih? Atau kamu nih masih mau nggak sih sama aku? Dia kayak nggak bisa membaca kamu saat ini. Kamu masih mau atau nggak sama dia? Seperti kamu ingin melepaskan dia, seperti kamu ingin pelan-pelan menjauh dari dia. Kamu terlihat lebih bahagia. Mereka banyak bertanya-tanya, kayaknya kamu udah ada seseorang yang memperhatikan kamu saat ini. Jadi mungkin kamu fokus ke orang itu daripada ke dia. Tapi ada yang bilang dari mereka tuh, mereka nggak bisa menggantikan posisi kamu katanya. Mungkin itu mereka yang masih terlalu cinta sama kamu ya. Ada dari mereka yang merindukan perhatian kamu. Mereka merindukan perhatian kamu, tapi mereka tidak memperhatikan kamu selama kamu punya hubungan sama mereka. Benar gak? Dan mereka takut kalau kamu masih marah. Terlihat kamu terakhir itu kayak marah-marah sama mereka. Entah marahnya dikeluarin atau marahnya yang diam aja. Beda-beda dari kalian marah-marahnya gimana. Nah, mereka juga sekarang takut menunjukkan diri ke kamu. Kenapa takut? Iya nih, mereka takut menunjukkan dirinya ke kamu. Mereka tuh masih mau deket loh ke kamu. Mereka ngerasa deket sama kamu tuh banyak manfaatnya, dan menjauh dari kamu banyak ruginya. Banyak dari mereka yang takut kalau ngejauh nanti kamu memberikan perhatian ke orang lain. Sedangkan mereka tuh banyak yang lagi kesepian, sendirian, dan butuh perhatian. Tapi kamu nggak perhatian sama mereka saat ini. Ada yang bilang, kenapa kamu keras kepala? Kamu tuh kayak udah gak mau tahu lagi tentang dia, kamu udah gak mau denger apapun lagi tentang dia, dan banyak dari kalian yang ngeblok atau menutup akses komunikasi. Jadi mereka mikirnya kamu udah menganggap mereka itu masa lalunya mereka. Kamu tuh lagi di fase pengen tenang, ya, nggak pengen apa ya, nggak pengen pusing-pusing sama hubungan kamu sama dia lagi. Kayak mereka menganggapnya kamu udah di fase kesadaran kalau selama ini ternyata hubungannya sama dia itu banyak mudaratnya. Mudarat nggak tuh? Kalau yang muslim tahu mudarat artinya apa? Tapi mudarat artinya apa sih, aku lupa deh. Intinya banyak sedihnya lah ya daripada happy-nya. Mereka tuh banyak yang ingin mencari perhatian kamu, tapi mereka takut sama penolakan. Yang mereka tangkap adalah kamu udah gak
mau peduli lagi tentang mereka. Jadi kalau mereka cari perhatian juga percuma kalau kamu nggak bakal merespon atau menolak mereka. Mereka nggak siap sama penolakan itu. Mereka tahu sih kamu tuh banyak yang sedih dan sakit hati. Dan ada dari mereka yang sadar juga kalau mereka itu nggak banyak memberikan kebahagiaan buat kalian. Ya, malah mereka yang menyusahkan kalian terus ya. Tapi banyak juga nih dari mereka yang kayak kangen sebenarnya sama kamu. Dan ada yang dari mereka ingin mengikuti jejak kamu. Kamu menjauh, mereka juga mau menjauh. Kamu menghindar, mereka juga mau menghindar katanya. Tapi ada yang berat untuk menghindar karena ya masih ada sisa-sisa perasaan ke kamu. Aku ngerasa ini kalian lagi kepoin mantan kalian ya kayaknya. Mantan kalian atau mantan gebetan atau mantan HTS-an ya. Coba kita cek lagi, dia melihatmu saat ini. Kamu tuh seseorang yang masih ada di hatinya, masih jadi seseorang yang benar-benar the one di hatinya. Dalam artian mereka belum ada pengganti diri kamu sih. Sekalipun mereka ada orang baru atau dekat atau flirting sana sini, tapi hatinya tuh banyaknya tuh mereka masih kamu seorang. Hanya kamu seorang di hatinya. Belum ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi kamu. Apakah cintanya mereka habis di kamu? Cie. Cinta sejati ya jangan-jangan. Percuma juga lah cinta sejati kalau nggak berakhir bahagia, nggak happy ending ya. Ada dari mereka yang mikirnya kalian tuh lagi banyak orang-orang yang mendekati kalian, lawan jenis sih. Mereka mikirnya banyak lawan jenis yang mencoba mendekati kalian. Dan mereka nggak yakin kalau di hatinya kamu tuh cuma ada dia sekarang. Apalagi buat kalian yang cantik atau tampan, mereka nggak percaya kalau di hatinya tuh cuma ada kamu seorang. Banyak dari mereka yang pengen tahu isi hati kamu karena mereka nggak bisa menebak atau membaca apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang kamu pikirkan tentang mereka saat ini. Ada mereka tuh pengen tahu isi hatinya kamu. Benci kah, marah kah, atau apa? Kalau dari mereka mendatangkan pihak lain atau pihak ketiga, mereka tahu sih kamu masih marah banget. Mereka sadar mereka mendatangkan pihak lain dan kamu kecewa banget sama dia. Sekalipun kamu kecewa, tapi kamu tuh silent treatment kebanyakan. Ini buat yang third party ya. Tapi orang ini merasa ada penyesalan karena dia ngerasa kamu kecewa banget sama dia dan merasa ada sebuah penyesalan. Sebenarnya buat hubungan yang third party ya, entah dia punya hubungan sama pihak lain atau cuma deket-deket aja dianya sama pihak lain, tapi orang ini kayaknya agak sedikit menjauh dari pihak lain karena dia ngerasa kamu kecewa banget akan hal itu. Jadi orang ini kayak mengalami kesadaran, tapi jangan-jangan cuma sadar sekarang aja, tapi nanti dia balik lagi ya ke settingan awal karena player still player ya, nggak mungkin berubah. Ada dari mereka yang kayak pengen aja kamu ketemu deh. Nggak tahu nih kalian LDR atau enggak, tapi ada dari mereka yang pengen ketemu kamu langsung face to face. Dan dia melihat kamu saat ini. Banyak dari mereka yang takut ya buat mulai komunikasi ke kamu. Mereka lebih kayak nunggu aja kamu yang cari mereka. Orang ini nih sebenarnya ya lagi bimbang kalau kamu ngerasa energinya bener-bener jauh banget sama kamu. Orang ini kayak pengen coba new relationship sama orang baru. Ada beberapa yang mencoba mendekat ke dia aku liatnya, tapi dia masih flashbacknya ke kamu aja sih.
Mungkin kalian meninggalkan kenangan yang benar-benar berkesan, jadi sulit buat mereka buat ngelupain kamu gitu aja. Beberapa dari mereka merasa hopeless sih sama hubungan ini. Mereka ngerasanya kamu tuh sebenci dan sekecewa itu sama mereka, jadi kayak kamu gak mungkin kembali ke mereka. Mereka juga kayak gak mungkin cari kamu, karena mereka sadar kesalahan yang mereka udah buat ke kamu itu sungguh fatal. Ya walaupun salahnya mereka beda-beda kan energinya, tapi ada yang berharap kamu bahagia sih. Ya mereka berharap kamu bahagia tanpa mereka berharap kamu sudah bahagia, karena kamu sebenarnya layak untuk sebuah kebahagiaan. Karena dari mereka juga sadar kamu tuh gak deserve seseorang kayak mereka yang pelin-pelan, gak punya pendirian, gak bisa kasih ketegasan atau kepastian ke kalian. Nggak tahu ya, aku ngerasa beberapa dari mereka energinya player, jadi untuk kayak mereka sehari-hari bisa aja mereka chatan atau flirting sana sini sama lawan jenis, cuma just for flirting, nggak ada yang mereka take personally untuk intense bener-bener pengen dekat sama seseorang, itu kayaknya nggak ada, just for flirting. Yeah, some of you mungkin dealing with player. Dia merasa kamu saat ini udah lebih tenang ya, lebih tenang, lebih dewasa, lebih bahagia. Mungkin waktu sama mereka dilihatnya kalian tuh sering tantrum. Ya kan mereka juga yang bikin tantrum ya, mereka juga yang suka act like drama queen, drama king. Ya kan, kalau orang tantrum tuh nggak mungkin ada alasannya nggak sih? Kamu tuh juga lebih tegas sih sekarang katanya, tegas sekalipun kamu action atau enggak ke mereka ngerasa kamu udah cukup tegas. Dengan kamu ngediamin mereka aja, mereka udah ngerasa itu kamu cukup tegas. Kalau kamu ikutan plan sama mereka, mungkin kamu bakalan ya masih flirtingin dia, masih masih iya aja apapun yang dia katakan ke kamu, sekalipun kalian tahu ya mereka tuh bullshit, act like bullshit, atau ya penuh janji-janji palsu ya. Ini kenapa energinya semakin kesini semakin seperti energi player yang ditarik ya guys. Dia melihat kamu saat ini, dia berharap kamu gak terlalu stres atau pusing sama hidup kamu sekarang, sekalipun dia ngerasa kalian ada masalah dan dia penyebabnya. Ya dia berharap kamu gak usah mikirin lagi lah masalah-masalah di antara kalian itu. Kayak yang aku bilang tadi, mereka berharap kamu itu lebih happy sekarang. Ada nih seseorang yang ngerasa mereka itu udah gak punya tempat terpenting di hati kalian. Jadi mereka berpikir kamu tuh entah udah sadar atau udah males atau udah gak mau tahu lagi. Jadi kayak mereka ngerasa kayaknya kamu udah gak ada rasa cinta deh ke mereka. Dengan cara kalian misalnya ngeblok, unfollow, atau delete kontak, atau ya seperti itulah. Nah itu mereka lihatnya kamu tuh kayaknya benci banget, kecewa banget, dan udah gak mau kenal sama mereka lagi. Good, menurut aku itu oke aja. Butuh ketegasan memang kalau kalian berdealing sama seseorang yang plan ya. Tapi ada dari mereka nih yang nggak bisa ya lupain kamu gitu aja, masih suka flashback terus. Apalagi kalau kamu posting sesuatu di sosial media dan mereka menganggapnya itu tuh buat mereka. Misalnya kamu posting lagu galau, mereka anggapnya buat mereka. Padahal mungkin dari kalian ya enggak sih, cuma suka lagu atau apa, tapi sangkanya galauin mereka. Padahal bener ya, galauin mereka. Iya, mereka tuh lihatnya kayak gitu, karena nggak ada yang bisa dicari tahu dari kalian, karena kalian kan nggak mau komunikasi kebanyakan sama mereka, entah karena ego atau karena ya udah benci aja gitu.
Ada dari mereka ngerasa kamu tuh semakin menjauh dari mereka. Ada dari mereka yang ngerasa kamu lebih baik cari seseorang yang lebih baik, nggak yang seperti dia. Ya iyalah, ngapain cari yang seperti dia? Karena mereka takut aja kamu tuh dibikin sakit hati, kecewa, atau ketemu lagi seseorang yang seperti dia. Dia so khawatir ya guys ya. Kamu tuh sikapnya juga udah dingin katanya, ngobrol atau balas chat mereka aja tuh mungkin nggak mau katanya. Dan sini ada sih yang bertanya gini ya, apakah kamu segalau itu seperti dia galau? Mereka kan menjauh nih sama kamu, mereka galau dan mereka bertanya, apakah kamu juga galau seperti mereka? Galau ngajak-ngajak, teing. Nah di sini mereka tuh tetap keep watching you ya, tetap pengen tahu tentang kamu, tetap cari tahu tentang kamu. Ada sih dari mereka yang berharap, tapi dari berharap itu mereka juga kayak capek, ngerasa hubungannya kayak nggak ada endingnya, nggak ada ujungnya, terus jadi kayak hopeless aja gitu. Sekalipun kalian dekat ya, tapi kalian diam-diaman. Ini diam-diaman, ada yang ngerasa kecewa salah satunya, atau ada yang ngerasa kayak ngapain ngajak ngobrol duluan, gue ganteng, gue cantik. Kok gitu ya mikirnya ya. Jadi ada yang merasa ego aja, punya pride gitu ya, aku cantik, aku ganteng, ngapain aja kamu ngobrol duluan. Loh nggak gitu konsepnya kan. Ada yang bilang gini, sekalipun kamu sesibuk itu ya sama pekerjaan kamu, mereka pengennya kamu menjaga kesehatan. Aku rasa kalian sehat ya guys ya, karena udah gak ada overthinking lagi kalau jauh sama orang yang toxic ya. Selama ini yang bikin kalian pusing, stres kan orang-orang toxic itu kan. Ada sih yang mereka kayak merelakan kamu untuk kamu mencari seseorang yang baru. Yang tadi aku bilang, mereka kan gak bisa nggak bisa kasih ketegasan atau kepastian, jadi mereka berharap kamu cari seseorang yang baru. Nah jangan kamu ngerasa sedih karena kamu itu you are loved, kamu itu dicintai sama banyak orang dan kamu tuh seseorang yang punya self worth ya. Sekalipun kalian menjauh, orang ini tetap masih mantau dengan maksud adalah dia tetap menjaga kamu dari kejauhan, without to touch you, tanpa menyentuh kamu secara dekat, tapi mereka mantau dari jauh katanya. Ada orang ini yang suka mimpiin kamu nih kayaknya. Entah ya, aku ngerasanya dari mereka ini banyak yang mau jujur atau mengatakan sesuatu. Tapi mereka pikir, buat apalah, hubungannya tuh udah terlanjur berantakan. Jadi ketika mereka jujur pun, apakah itu masih bermanfaat untuk hubungan kalian? Aku nggak tahu sih apa yang mereka mau bilang. Mereka ini ya energinya tuh masih simpang siur gitu. Maksudnya tuh energinya masih suka berubah-ubah gitu. Kadang ngerasa kayak pengen dia komunikasi, pengen deket sama kamu, tapi di lain waktu nih berubah lagi dia pikirannya, udahlah cuek, kamu juga cuek, ngapain aku cari kamu. Nah gitu, ini orang pelin-pelan ya, apa sih energinya, Libra atau apa nih, atau Gemini ya. Ada dari mereka yang sadar kamu tuh mungkin ya, kamu tuh pengen sebuah keseriusan atau komitmen. Mereka sadar kok soal itu, tapi mereka kan gak bisa kasih komitmen ke kamu ya. Dan mereka juga gak tahu apa yang mereka inginkan dalam hubungan ini. Yang mereka tahu ya mereka masih pengen tahu aja tentang kamu dan masih pengen kepo tentang kamu sih.
Mereka masih suka itu loh, apa, spontan-spontan keingetan kamu. Misalnya mereka lagi bekerja atau apa. Aduh, aku udah lama nggak pakai deck ini. Deck apa sih ini, kayak mermaid. Oke. Tuh kan, di sini tuh banyak banget kartu-kartu tentang watching. Jadi mereka tetap kepoin kamu sih. Ketika mereka ingat kamu, mereka jadi kepikiran dan akhirnya kepoin kamu. Kamu hari ini update apa? Kamu hari ini posting apa? Itu kalian yang masih berteman di sosial media ya. Walaupun ada ketakutan, takut kamu tahu dia masih kepoin, atau takut kamu masih marah, atau beberapa juga mungkin pakai second account buat kepoin kamu. Kalau orangnya egonya tinggi kan kayak malu ya kepo gitu ketahuan. Ada dari mereka yang suka membicarakan kamu nih ke orang terdekatnya, entah lagi ingat terus akhirnya cerita aja, atau bertanya-tanya, minta masukan, minta pendapat. Banyak dari mereka lagi nggak bisa berpikir secara jernih, jadi butuh masukan aja gitu. Ini kenapa ya aku bawainnya serius banget ya, nggak asik nih energinya ya, nggak bisa ngeledekin kalian soalnya. Why so serious? Mereka sih masih bertanya-tanya ya, apakah hubungan ini masih ada peluang. Tapi takut juga kamu udah melupakan mereka. Ada sih yang bilang kamu sekarang lebih positif ya. Lebih positif, lebih baik. Mungkin kalau kalian berteman di sosial media juga mereka melihat apapun yang kamu posting itu hal-hal positif. Ada dari mereka nih yang mendoakan kamu sih, kayak mungkin ya berharap kalian lebih happy, lebih bahagia hidupnya. Atau ya mungkin ada yang memanifestasi atau mendoakan kamu supaya ya kamu kembali lagi mungkin sama mereka. Mereka kan gak bisa lakuin apa-apa karena mereka kan gengsi, jadi lebih ke manifestasi dan berharap aja ada keajaiban gitu ya di hubungan kalian, dan mereka mendoakan kalian. Seperti aku yang bilang di awal ya, mereka itu ngerasa rugi kalau berjauhan sama kamu, dan mereka merasa banyak manfaatnya kalau deket sama kamu. Nah ini tuh banyak banget tuh kata-kata magical. Ya mereka nunggu keajaiban aja sih. Miracle, expect miracle. Dan ada dari mereka yang kayak lagi butuh ini ya, butuh dimanja, butuh disayang, karena beberapa memang masih single mereka dan kayak ngerasa butuh perhatian, pengen ada yang memperhatikan mereka. Kangen sih mereka tuh, kayak kangen kalian memperhatikan mereka, kasih perhatian. Banyak nih dari mereka yang kayak apa ya, di kepala mereka tuh muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kamu, dan mereka tuh pengen bertanya sebenarnya ke kamu, karena mereka ngerasa ya untuk tahu sesuatu ya tentang kamu ya harus tanya langsung ke kamu, nggak bisa berasumsi atau mendebak-nebak. Aku nggak tahu siapa yang mereka mau tanyakan ya. Ada dari mereka yang kesusahan juga nih, entah nih kesusahan atau kesulitan apa, tapi mereka berharap ya berharap bantuan dari kamu, terutama kalau kalian suka jadi support system ya, entahlah bantu apa aja, materi atau apalah, tapi mereka ngerasa kamu pasti bantu mereka, kamu suka kasih bantuan gitu ya ke mereka mungkin sebelumnya. Woi, ini mah energi orang-orang yang kayak lagi merasa hidupnya tidak ada harapan ya, karena saya membawakan videonya juga seperti itu, tidak ada semangatnya ya guys. I regret lying to you. Wow, dia menyesal telah berbohong ke kamu. Kayaknya di awal aku ada bilang deh, mereka ada penyesalan ya. Oh my god, di sini ada kartu yang memvalidasi ya mereka berbohong mungkin, atau ada sesuatu yang mereka lakukan ke kamu terus
dia kan tahu tuh kamu kecewa, seperti yang aku bilang di awal, makanya dia ada rasa penyesalan. I don't react when people mention you. Ada beberapa circle mereka, orang terdekat, yang menyebut nama kamu, tapi dia kayak ya udahlah, kamu mungkin sekarang benci sama dia, jadi mereka mikirnya kamu udah nggak peduli. Sekalipun ada yang menyebut nama kamu ya, atau membicarakan gitu, si Raisa apa kabarnya nih gitu, ya udahlah, dia kayak nggak mau ngebahas kadang. Karena kan aku bilang mereka tuh agak-agak hopeless sama hubungan kalian, jadi kalau ada orang yang ngomongin kamu, mereka just keep silent kayaknya, kecuali dia ngomongin kalian duluan ya. You came closer than anyone. Ya, dia menyadari sih posisi kamu tuh yang paling dekat sama dia dibanding orang-orang yang lain yang pernah dekat sama dia. I wish I could take back my words. Mungkin dia pernah ngomongin sesuatu tentang apa, terus mungkin dia ngerasa kata-kata dia itu menyinggung perasaan kamu atau bikin kamu marah, kecewa, sakit hati. Dia berharap bisa menarik kata-kata yang sebelumnya yang pernah dia ungkapkan ke kamu. Dan di sini aku takut buat kontak kamu. Tadi yang aku bilang di awal kan, dia tuh kayak takut banget buat kontak kamu. Ya, tadi ada aku bilang di awal kayak takut-takut nih orang ini. Ya, aku ngerasa nih seseorang yang melakukan sesuatu ke kamu, kesalahan terus fatal menurut mereka, jadi itu kayak gak bisa dimaafkan dan kamu marah besar. Jadi rasa takutnya nih energinya tuh besar banget. Makanya mereka lebih banyak diam dan menunggu kamu yang kontak mereka kan. Tapi kalian tuh udah benci dan kecewa. Enough is enough gitu kan. Oke, kayaknya itu aja deh gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku ngerasa energi kalian tuh lagi sebel banget. Entah sebel sama orang ini atau sebel sama siapa lah gitu ya. Tapi kebanyakan sih lagi sebel sama orang ini. Sebel karena mereka gak berubah-berubah dan gak ada action dari mereka. Sekalipun minta maaf juga mereka kayaknya gak cari kamu, ya kan? Kalau bener kalian bisa komen ya. Oke, zodiak day itu ada zodiak Aries, Leo, Capricorn, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Cancer, Virgo, Gemini, and Libra. Inisial hurufnya. Saran aku sih cuma kalian jangan terlalu banyak mengeluarkan energi buat hal-hal yang gak pasti atau buat orang-orang yang bikin energi kalian drain, karena energi drain itu melelahkan ya. Lebih baik kalian mengeluarkan atau melampiaskan energi kalian buat hal-hal yang penting ya, memang di sana membutuhkan energi yang lebih ekstra energi, kayak pekerjaan, masa depan. Jadi kalian lebih baik fokus ke situ ya. Di sini ada inisial huruf B, O, M, P, S, W, T, N, G, Q, F, J, Y, dan L. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga mimpi indah malam ini boboknya. Dengerin suara aku yang kata orang serak-serak basah. Oke, bye ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye-bye.